Mari Bapak Ibu, Shalom. Perkenalkan, nama saya Christina Gule, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen periode 2 tahun 2025, Institut Agama Kristen Negeri Paruto dengan NIM PPG 250601011 akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 di kelas 8 UPTD SMP Negeri 2 Mandehe dengan topik pembelajaran memilih untuk bersyukur. Demikian pengantar dari saya dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini? Sehat, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri dalam tangan Tuhan yang dipimpin oleh petugas. Kepada petugas disilakan. Baik teman-teman, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan bangkit sukan nama Yesus. 3, ya. Bangkit sukan nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Silakan cek kehadiran, nanti yang hadir katakan hadir. Agus Sarifah, Hadir, Bu. Bobi, hadir Bu. Esther, Hadir, Bu. Glory, Nando, Hadir, Bu. Junita, hadir Bu. Saya harap anak kami sudah siap mengikuti pembelajaran pagi hari ini, dan silakan periksa perhatian Anda mulai dari pakaian, kursi Anda, meja Anda segera diuruskan dengan bagus. Dan saya harap semua anak kami bersikap disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Dan sebelum kita memulainya, saya ajak semua anak kami untuk berdiri. Kita isi dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Anak kami, apakah ada yang masih ingat pembahasan pada pertemuan kita sebelumnya? Saya kesana. Oke, silakan Movin. Bersyukur bukan sekedar pasrah. Ya, bersyukur bukan sekedar pasrah. Apa yang kamu lakukan ketika kamu menghadapi masalah dalam hidupmu? Saya, Bu. Oke, silakan. Kita harus berdoa kepada Tuhan yang menjadikannya dan mengandalkan keselamatan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti membuka jalan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Bagus. Tepuk tangan. Baik, anak-anak kami, saya akan bagikan soal pretest untuk anak-anak dikerjakan dalam beberapa menit, dan setelah itu nanti dikumpulkan untuk memahami sejauh mana anak kami memahami materi pembelajaran pada minggu yang lalu.
bersyukur. Kita melihat tujuan pembelajaran. 1. Mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus dengan benar. 2. Menunjukkan sikap hidup bersyukur sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis bagaimana cara mensyukuri hidup sebagai orang yang beriman dengan benar. Yang keempat, merinci hal-hal yang dapat dilakukan untuk tetap bersyukur meskipun berada dalam situasi sulit dengan baik dan benar. Yang kelima, membuat laporan tentang bagaimana orang beriman harus bersyukur secara teliti. Yang keenam, menyajikan laporan tentang bagaimana orang beriman harus bersyukur dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk memahami sejauh mana materi kita, saya ajak semangat kami untuk menonton video, baik itu video yang pertama dan nanti ada video yang kedua. Jadi di dalam video tersebut, anak-anak kami nanti memperhatikan, mengamati hal-hal penting. Boleh kamu catat dalam buku catatanmu hal-hal apa saja yang kamu amati dalam video tersebut. Mari kita lihat video yang pertama. Halo, selamat anak-anak. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya? Kita akan bersama-sama belajar tentang memilih untuk bersyukur. Bacaan Alkitab Habakkuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah menyaksikan tayangan video berikut ini, kita dapat memahami bahwa bersyukur adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Dan memilih untuk bersyukur dapat digambarkan seperti contoh memilih sepatu sekolah hari. Ada sejumlah pilihan. Kita diminta untuk memilih bersyukur, dan ini adalah yang terbaik, harus sesuai dengan keadaan. Dalam tayangan kali ini, Yeremia pun tepat dalam bersyukur. Dia tidak mau terpaku pada pengalaman dan kesulitan yang dia alami. Dia tetap melihat kepada Tuhan dan pasalnya yang memampukannya sebagai nabi tetap berkarya bagi Tuhan. Anak-anak hebat, selanjutnya nanti Habakkuk. Habakkuk hidup dalam keprihatinan karena bangsanya tidak hidup dalam kebenaran. Sebenarnya laporan mereka penuh dengan kejahatan. Tetapi Habakkuk tidak lantas menjadi putus asa atau kehilangan cita-cita. Imannya kepada Tuhan tidak goyah dan dia juga tetap bisa menyatakan rasa syukurnya. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari Nabi Habakkuk dan Yeremia? Yang pertama, setelah pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan, apapun hidup kita akan selalu ada hal-hal yang patut kita syukuri. Tahu yang kedua apa? Ya, benar. Mengeluh. Jangan memilih untuk berkeluh kesah karena memberikan kesakitan, kesedihan, dan kedukaan. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan hal-hal baik dan berguna untuk orang lain. Itu ayat ke-7 atau mengenai teman, atau ikut dengan selanjutnya, buatlah catatan harian yang isinya adalah hal yang disyukuri setiap hari. Anak-anak masih tetap semangat? Sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, tujuan pelajaran kita hari ini, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Baik, anak-anak kami tadi sudah melihat video, baik video pertama maupun video yang kedua. Anak kami pasti sudah mengamatinya. Dan sekarang ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan terkait video yang telah anak-anak kami amati tadi? Kalau ada, dipersilakan. Saya Bu. Oke, silakan. Oke. Soal pertama, apakah kita bersyukur meskipun menghadapi situasi
pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, saya ajak semua anak kami untuk membentuk kelompok diskusi masing-masing dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dipersilakan. Baik, saya akan bagikan bahan ajar dan di sini nanti ada LKPD yang harus anak kami kerjakan. Tolong diperhatikan lembaran yang kedua, lembar kerja peserta didik. Di situ nanti kamu tulis nama kelompok dan anggota kelompok pada kolom yang sudah disediakan. Yang kedua, bacalah bahan ajar yang telah dibagikan. Yang ketiga, bacalah setiap pertanyaan di bawah dan diskusikan jawabannya berdasarkan bahan ajar yang telah dibaca serta video pembelajaran yang telah diamati. Dan seterusnya, tulislah jawaban pada kolom yang telah disediakan. Itulah persyaratan dalam mengerjakan LKPD. Kepada anak kami, dipersilakan untuk mengerjakan. Bagaimana, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, maka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompok diskusinya masing-masing. Jadi, sekarang saya persilakan kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi kami pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang sudah membacakan kolom. Soal pertama yaitu
Setelah membaca kisah Isa pengeluh, sebutkan 3 hal yang bisa kamu petik dari kehidupan Isa. Jawabannya yaitu 1. Jangan mengeluh. 2. Fokuskan pikiran terhadap kasih karunia Tuhan. 3. Lakukan hal-hal yang baik berguna untuk orang lain. Pertanyaan nomor 2 dibacakan oleh teman-teman. Pertanyaan nomor 2. Apakah harus tetap bersyukur meskipun menghadapi situasi sulit? Tidak, karena sesulit apapun masalah, Tuhan akan membukakan jalan. Bagaimana cara kita bersyukur atas segala yang terjadi dalam hidup kita? Serta dengan kasih karunia Tuhan yang bisa dan kita selalu menemukan. Soal pertama, apa saja yang bisa dilakukan oleh orang beriman untuk menunjukkan bahwa ia bersyukur di hidupnya? Jawabannya yang pertama, fokuskan pikiran dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, jangan mengeluh. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Yang keempat, mengikuti panjang atau paling jongkok. Yang kelima, membuat catatan harian yang isinya adalah hal-hal yang kita syukuri dari hari ke hari. Soal memang kita bersama. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana pergumulan Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia yang tetap bersyukur walaupun menghadapi tantangan, kekecewaan, dan kesedihan dalam kehidupan mereka, yaitu 1. Tidak mudah mengeluh. 2. Tidak putus asa. 3. Tetap memerintahkan Injil dan tetap berdoa. Demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, jika ada kami tutup presentasi kami dengan mengucapkan Baik teman-teman, sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertanyaannya, setelah membaca kisah ibu mengeluh, sebutkan 3 hal yang bisa kamu petik dari cerita tersebut. Yang pertama, fokus pada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, jangan mudah mengeluh. Dan yang terakhir, bersyukur atas segala hal. Untuk pertanyaan kedua akan dibacakan oleh teman-teman Safia. Baik, saya akan membacakan soal nomor 2, yaitu apakah harus tetap bersyukur meskipun menghadapi situasi sulit? Menurut kami ya, karena Tuhan akan selalu menyertai kita walaupun dalam situasi suka maupun duka. Soal nomor 3. Baik, saya akan membacakan soal nomor 3. Bagaimana caranya agar tetap bersyukur atas segala yang terjadi dalam hidup kita? Yaitu, buatlah catatan harian yang berisi hal-hal yang kita syukuri. Yang kedua, melakukan hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Apa saja yang dilakukan orang beriman untuk menunjukkan bahwa ia mensyukuri hidupnya? Yaitu dengan cara bernyanyi, berdoa, beribadah, membaca Alkitab, dan mengikuti pelayanan. 5. Kamu telah mengetahui bagaimana perhubungan Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia yang tetap bersyukur walaupun menghadapi tantangan, kekecewaan, dan kesedihan dalam kehidupan mereka. Menurutmu, apa rahasia menyelesaikan perhubungan ini dengan baik? Tuliskan di bawah ini. Yang pertama, fokus. Kedua, jangan mudah putus asa. 3. Lakukan hal yang baik. 4. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong. Baik, jika ada pertanyaan, Tidak. baik, jika tidak ada kami tutup presentasi kami. Terima kasih. Semua jawaban anak kami luar biasa, sangat bagus. Dan saat ini mari kita sama-sama melihat bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan judul memilih untuk bersyukur. Dalam bacaan Alkitab yang mendasari materi pembelajaran kita pagi hari ini, bisa kita baca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 17 sampai 26. Kedua, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, dan Efesus
di dalam Ratapan pasal 3 ayat 17 sampai 26, di mana di situ dikatakan dalam kesulitan dan hukuman Tuhan masih ada harapan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, sehingga umat ajak untuk tetap berharap dan bersyukur. Pesan penting di dalam Habakuk pasal 3 ayat 7 sampai 26. Sebagai orang beriman harus tetap teguh dan memiliki sukacita dalam Tuhan meski dalam keadaan sulit dan kekurangan. Pesan penting di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat ditekankan untuk menjauhi percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, kosong dan sembrono, karena hal tersebut tidak pantas bagi orang kudus. Sebaliknya, hendaknya mengucap syukur, menunjukkan hidup yang bersih dan penuh kasih sesuai dengan panggilan sebagai anak Allah. Kita melihat Nabi Yeremia tadi waktu menonton video dan bahan ajar di situ sudah dijelaskan bahwa Nabi Yeremia itu adalah seorang nabi pada zaman Raja Yosia ke zaman Zedekia ya. Jadi dia sebagai seorang nabi yang memberitakan firman Tuhan supaya bangsa Israel dan bangsa Yehuda bertobat. Kenapa? Mereka itu keras kepala, susah untuk diatur, menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga Nabi Yeremia berseru bagi mereka, bagi bangsa Israel dan bangsa Babel, supaya apa? Mereka bertobat, supaya murka Tuhan tidak jatuh atas mereka. Namun apa yang terjadi anak-anakku? Kita melihat bahwa bangsa Israel dan bangsa Babel itu sangat luar biasa keras kepala, tidak menghiraukan seruan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Sehingga apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam dosa. Begitu pula kalau kita melihat bagaimana Nabi Habakuk pada zaman Raja Yosia itu, Nabi Yeremia yang memerintah atau memberitakan firman Tuhan. Tetapi di zaman Nabi Habakuk, seorang raja Yoyakim yang keras kepala, yang mengajak bangsanya untuk jatuh ke dalam jurang karena dosa-dosa, maka Nabi Habakuk tidak putus asa, dia berseru mengatakan bahwa firman Tuhan bagi mereka supaya mereka bertobat. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Keras kepala, mereka tidak mendengarkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk? Mereka tidak putus asa, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka masih dipakai Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Apa pekerjaan mereka? Menyampaikan firman Tuhan supaya bangsa bertobat, bangsa Israel dan bangsa Babel keras kepala. Walaupun nanti kita melihat bangsa ini tidak menghiraukan, tetapi Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersukacita, tetap semangat di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Jadi kita ambil sisi positif itu adalah bagaimana dalam kehidupan anak-anak kami juga harus seperti itu. Dalam keadaan suka duka pun, kesulitan, banyak beban hidup, mereka harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Adakah anak-anak kami yang bisa memberikan beberapa kesimpulan? Oke, kalau ada silakan. Sebagai orang beriman, kita harus memilih untuk tetap bersyukur dalam segala situasi. Ya, bagus, tepuk tangan dong. Ya. Kesimpulan kedua, ada lagi? Oke, silakan. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar mampu bersyukur dalam situasi apapun, yaitu fokuskan pikiran pada kasih karunia Tuhan, jangan mengeluh, lakukan hal-hal yang baik dan berguna pada orang lain, serta membuat kekuatan dengan hal-hal yang bersyukur setiap. Bagus, tepuk tangan. Sekarang tugas KKPD tadi kita kumpulkan dan setelah itu nanti bubar dalam kelompoknya masing-masing, kembali ke tempat masing-masing. Nah, baik anak kami, dari pembelajaran kita hari ini mulai dari awal sampai pada akhir ini, adakah anak kami yang bertanya yang kurang jelas boleh ditanyakan? Kalau ada silakan.
Kalau tidak ada yang ibu tanyakan. Siapkah kamu bersyukur meskipun menghadapi situasi yang sulit? Siap, Bu. Kedua, apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan ungkapan syukurmu kepada Tuhan? Silakan Nando. Kita lakukan adalah berdoa, memuji Tuhan, melakukan perbuatan baik, membaca firman Tuhan, dan melakukan kebenaran. Bagus, tepuk tangan. Ya, baik anak-anak kami, tadi sudah kita dengarkan jawaban dari teman-teman Anda, dan saat ini saya akan bagikan soal post test untuk anak-anak kerjakan dalam beberapa menit, dan setelah itu nanti kita kumpulkan kembali. Sudah siap, kita kumpulkan ya. Nah, kita sudah selesai dikerjakan, dan untuk selanjutnya minggu depan kita akan masuk pada materi dengan judul bersyukur dalam situasi yang sulit. Sekali lagi dengan judul bersyukur dalam situasi yang sulit. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan setelah kita mengakhirinya, saya persilakan kepada petugas untuk memimpin kita dalam pujian dan doa. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami berserta dalam kerajaan surga. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.